Bisa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu, di mana kita masih berkotak-kotik atau berada pada bab ilmu huruf. Kita akan memperjelas pengertian tentang ilmu huruf, bahwasanya kita belajar mengetahui rahasia arti makna di dalam per huruf. Huruf ada 30 yang disebut dengan huruf hijaiyah. 11 huruf menceritakan bagaimana Allah menciptakan makhluk atau Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Jadi dari 11 huruf itu diceritakan bahannya, kemudian diceritakan prosesnya. Nah, ini kalau menyangkut bulan, ada sebutan bahwa bulan Rajab itu bulanku kata Allah. Ini berkenaan dengan 11 huruf. Ini bulan Rajab. Kemudian ada yang disebut dengan bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulannya bulan aku kata Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulannya bulan umat. Nah, dari 11 huruf tadi diceritakan bahwasanya asal penciptaan, sehingga kita mengenali bahan dasar atau bahan baku asal kita dicipta, sampai kita jahir. Maka yang jahil inilah terhimpun ke dalam 12 huruf. Dari 12 huruf itu pun terbagi kepada 9 huruf adalah yang hidup, dan 3 huruf menentukan cara hidup, akhir hidup kita. Maka sisa 7 huruf, yang 7 huruf itulah menceritakan tempat kembali kita itu seperti apa. Ini berdasarkan Al-Waqiah, bahwasanya makhluk nantinya atau hambaku akan kembali dengan 3 cara. Yang pertama, golongan yang pertama adalah golongan yang tanpa hisab, langsung dipanggil dan dimasukkan ke dalam surga. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang-orang yang lebih dahulu mendekat kepadaku itu adalah surga tanpa hisab. Kemudian golongan yang kedua yang disebut dengan golongan kanan di dalam Al-Waqiah adalah golongan orang-orang yang menerima catatan amalnya, dan ini pun dijelaskan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, bahwasanya Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Di situ Nabi menerima penjelasan dari malaikat, bahwasanya ketika Nabi bertanya tentang penghuni surga dan penghuni neraka, maka malaikat menjelaskan. Malaikat menunjuk seseorang yang masuk surga. Dijelaskan di sana bahwa yang masuk surga pulang itu adalah yang semasa hidupnya ia menjaga kekotoran dirinya. Artinya selama hidup itu ia menghindari daripada segala bentuk dosa. Kemudian ada lagi yang ditunjukkan bahasanya ada yang masuk surga yang selama hidupnya di dunia ia mencampur adukan antara amalan dengan dosa. Jadi beramal ia juga, kemudian
berbuat dosa ia juga. Kemudian golongan yang terakhir, golongan yang ketiga adalah golongan yang tidak mengenal akan Tuhan sama sekali, yang disebut dengan golongan kiri. Nah, ini langsung tanpa hisab juga, langsung masuk ke dalam neraka. Inilah dipecahkan, diceritakan dari 30 huruf, 11 huruf penciptaan ke huruf penjahiran, kemudian 7 huruf itu adalah akhir atau asal kita, yang disebut di dalam surah Yasin kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Dari huruf ternyata kita itu bisa meneliti, menyidik, atau mencari sebab akibat di dalam rumus itu. Contoh, kalau di dalam bahasa dulu, lain bahasa Arab, bahasa kita, kata-kata aduh misalnya, kenapa ada keluar kata-kata aduh? Berarti ini menunjukkan rasa sakit, atau ada juga menunjukkan rasa takjub, sesuatu yang seakan-akan dinilai lebih, lalu dikeluarkan dengan bahasa aduh. Kalau orang kada belajar ilmu huruf, kata-kata aduh itu hanya menunjukkan perasaan. Nah, begitu kita belajar ilmu huruf, lalu dari kata-kata aduh itulah dicari. Aduh itu gimana andaknya? Oh, ternyata ada rasa sakit. Gimana sakitnya? Kemudian apa yang menimbulkan rasa sakit itu ternyata bisa dibaca daripada kalimat atau huruf yang keluar dari lidah atau yang tampak. Itu maksudnya kita belajar ilmu huruf ini. Nah, kalau dalam Al-Quran misalnya ada sebutan Bismillah, maka orang yang hanya ahli Quran dengan terjemah, kemudian hadis dengan terjemah, maka ketika Bismillah ia hanya berpendapat bahwasanya sesuatu yang ingin dikerjakan maka harus dengan membaca Bismillah. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahannya. Itu pastikan itu. Nah, sementara begitu kita belajar ilmu huruf, kenapa harus membaca Bismillah mengawali sesuatu pekerjaan? Jawabannya ada di huruf. Huruf apa yang pertama? Huruf ba. Kemudian huruf shin. Kemudian huruf mim. Kemudian alif, lam, ha. Dipecahkan huruf per huruf, barulah kita ketemu. Oh, yang disebut Bismillah itu apa? Oh, yang menyebut Bismillah itu siapa? Hanya tahu. Nah, itu hanya bujur-bujur dapat berkahnya. Kalau hanya membaca Bismillah, akhirnya akan menimbulkan banyak arti. Sedangkan Bismillah ada 14 arti. Dengan nama Allah, beserta Allah, atas nama Allah, semua. Akhirnya rujukan-rujukan ini kita tidak menyalahkan rujukan itu, cuma akan bertahan di situ. Tapi ketika kita mengenal huruf dari ba'u, ternyata batu adalah persaksian. Siapa sesungguhnya aku ini dan sangat aku lakukan, kemudian gerakku ini apa sih, kan semuanya itu huruf ba. Kemudian huruf sin berarti mengenal tentang diri kita, berarti yang jahir. Huruf mim, umim, ternyata yang jahir itu hanya batang tubuh, berasal daripada huruf mim. Mim menunjukkan kepada sifat, menunjukkan kepada batang tubuh kedua-duanya. Maka ini terpulang kepada roh. Ketika kepada makhluk akan disebut dengan jiwa. Nah, kita singkat durasi karena sudah jauh, setengah 10. Di 3 minggu yang lalu kita membahas menuju ke 7 huruf. 7 huruf itulah yang disebut dengan tempat kita kembali, atau seperti apa
kita kembali lagi. Kita harus mengulang sedikit. Di sini dari 11 huruf yang perlu kita pahami pertama-tama adalah karena huruf diawali dengan huruf alif, maka huruf alif harus kita pahami. Ingat, ketika roh dihembuskan, maka di dalam ilmu huruf, roh itu disimbolkan dengan huruf alif. Alif dulu. Jadi setiap ada huruf alif di kalimat apa aja, Al-Quran kah, hadis kah, berarti ini menunjukkan asal. Pokoknya setiap roh yang dihembuskan disimbolkan ke dalam huruf, yaitu huruf alif. Nah, anggap aja bahan baku sudah. Semua berasal daripada roh. Kemudian roh ini kan akan digodok, akan diproses jadi alam semesta beserta isinya. Kita rangkum dulu. Maka roh ini harus diuji kemampuannya, kekuatannya diuji. Ujian itulah yang disebut dengan 3 huruf yang sama, beda namanya. Yang pertama, ada yang disebut dengan titik 2 di atas, yang disebut dengan huruf ta. Maksudnya apa? Maka titik 2 di atas ini menyimbolkan adalah kepada, kalau bahasa kita itu perkenalan. Nah, melihat atau ada. Jadi bilanya titik 2 di atas ini perkenalan. Bila huruf ta itu mengenalkan, tahukah ada? Itu maksudnya. Pinandukah kada, jangan bahasa kita itu huruf ta. Nah, di dalam syariat huruf ta ini rujukannya adalah kepada taubat, karena begitu inya melihat, inya mengenal, inya mengakui, oh, aku adalah engkau. Dengan bahasa lain, huruf lainnya adalah Allah. Kemudian ketika ia mengakui Tuhannya, roh atau nafas tadi ia kenal asalnya, diuji lagi kemantapannya, kokoh atau tidak, bisa goncang atau tidak. Itu maksudnya hadirlah titik lagi 1, akhirnya menjadi titik 3. Jadi titik 3 ini menyimbolkan bahwasanya ketika roh tadi ia menyatakan bahwa engkau Tuhan, diuji. Kalau di hadapan saja ini mengakui, di belakang enak ada. Kalau bahasa kita ini apa, baik di muka, buruk di belakang, menyabati di belakang. Nah, sama nih, diujilah kemampuannya. Berhadapan aja kalau ada, ternyata tetap di belakang kah, di muka kah, tetap ulunnya dia. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya diri kita ini berada dimanapun, di mana saja berada, tidak memalingkan kita, tidak mengaburkan kita siapa Tuhan kita. Itu maksudnya. Kalau kayak nambah, gara-gara bibinian, gara-gara lelaki yang pindah agama karena cinta aja, banyak orang. Itu maksudnya. Lalu ini berpindah. Ini penyebabnya. Jadi sya adalah pemantapan. Kemudian ketika ia sudah mantap, hanya diberi gelar huruf ba, berpindah. Bahwa aman kayak itu ikan kaina berhadapanku, tetap aku juga, di belakang jauh lawan aku, tetap aku juga. Aman kayak itu aku tidak usah lagi gitu nampak. Iya, masuk ke dalam, ke bawah, yang disebut dengan huruf ba. Makanya sin dan semuanya itu adalah penjahiran atau pemaknaan kelanjutan daripada huruf ba. Tidak akan ada diri kita tanpa adanya huruf ba. Inilah yang disebut 6.666 ayat terhimpun ke dalam Al-Fatihah. 6.666 ayat semua dijelaskan atau semuanya ada di dalam cerita 7 ayat Fatihah. Kemudian 7 ayat Fatihah terhimpun kepada Bismillahirrahmanirrahim, terhimpun kepada 19 huruf. 19 huruf terhimpun. Nah, Bismillah terhimpun ke dalam huruf
alif dan huruf alif terhimpun ke dalam huruf ba. Alif ini kan roh, artinya kata-kata Bismillahirrahmanirrahim tadi itu semua aku, Bismillah mengatasnamakan aku, berarti itu aku itu adalah menunjukkan roh. Kadang akan ada kata-kata aku di sini, alam semesta beserta isinya. Kalau roh tadi inya kata dinyatakan bersaksi, kadang akan ada, berarti bak, makanya terhimpun kepada bak semua. Kemudian setelah roh tadi sudah benar-benar menyaksikan pada berpaling lagi, lalu berubah pulang gelarnya dari alif menuju kepada ha. Di dalam sifat 20 disebut dengan al-hayyu, yang maha hidup. Nah, jadi ini aku ulang dari alif menuju ke sini disebut roh. Nah, disinilah roh digodok sebelum diulah-ulang. Jadi roh ini kan suci, kada ada rasa. Disinilah roh ditumbuhkan, diberikan rasa. Di situ mulai. Apa saja rasa sakit, rasa bahagia, di situ mulainya. Jadi roh ini sudah dibebani, diberikan kebahagiaan, diberikan rasa sakit, segala rasa diberikan itu. Umpama ardunan itulah pamilinya, kasumbanya, semua dijulung situ, dibutas itu, melekatlah pada roh tadi. Maka ketika rasa itu sudah ada, bertitik ha tadi di atas disebut dengan ha, yang disebut dengan khalifah. Khalifah itu nang menyandang. Siapa nang menyandang? Iya, roh. Kemudian rasa diambil daripada alif roh. Roh adalah sesuatu yang sebutannya ketika al-khay tadi berasal dari huruf alif juga, maka kedua-duanya adalah aku. Itulah yang disebut dengan huruf jim sempurna semua. Rasa diberikan kepada roh, rasa diolah daripada roh, semua daripada roh. Nah, disebut dengan huruf jim. Setelah huruf jim berarti yang merasa memberikan semua tetap dia. Kada lain-lain itu karena sudah kokoh tadi. Kalau pembelai sudah jadi huruf ha, lain ubah sudah kada lagi pindah. Nah, sampai di sini tetap kokoh. Maka ya Tuhan, apa akan aku berikan balasan, disebut dengan huruf dan nanti nampak balasannya. Jadi dal itu adalah balasan. Kemudian setiap balasan baik buruk, pahala dan surga, pahala dan dosa, itu semua adalah disebut dengan balasan. Muncul yang dapat dosa khawatir, yang dapat pahala berbahagia, supaya jangan ada rasa kedua-duanya bulik ke asar ke roh keduanya. Akhirnya dal bertitik disebut dengan za. Nah, bila ingat nang bahagia merasa bahagia zalim, nang sakit hati merasanya sakit hati zalim. Maknanya bertitik dan adalah alasan kita untuk bahagia. Kada ada. Adakah alasan kita untuk sakit? Tidak ada. Karena semua roh adalah suci, tidak memiliki rasa. Jadi zal ini juga kena bisa kebahagiaan, akhirnya disebut dengan zalim. Bisa rasa kesakitan, akhirnya disebut dengan zalim. Jadi kedua-duanya itu harus bulikkan kepada roh. Rasa itu harus bulikkan. Kemudian akhir daripada perjalanan roh ini dibekali lagi dengan huruf ora, yaitu disebut dengan rahmat, ampunan. Maka setiap roh tadi ketika ia merasakan bahagia ada ampunan di dalamnya. Ketika roh tadi dibekali dengan sifat buruk ada rahmat, ada ampunan di dalamnya. Setelahnya apa? Ampunan Allah tancapkan pada roh sudah yang asal. Supaya apa lagi? Supaya jangan salah menggunakan lagi. Akhirnya huruf ra bertitik disebut dengan huruf zai, karena ini suatu pernyataan tidak ada sesuatu itu yang harus merasa hidup. Karena yang hidup sesungguhnya adalah roh. Jadi kan
Jadi za ini menunjukkan adalah bahwa kita itu, diri kita itulah yang sesungguhnya mati, atau orang bahasa lain diri kita itulah yang disebut dengan kuburan. Jadi yauma iji yasdurun nas, jadi bisa kata za. Nah, selesailah sudah semua roh, akhirnya roh mulailah diolah batang tubuh atau diolah alam semesta, sebutannya huruf sin. Kemudian diisilah alam semesta atau batang tubuh dengan apa? Dengan roh juga. Hiduplah, lalulah batitik 3. Nah, jadilah diri kita makhluk di sini. Maka setiap makhluk lagi diberikan pulang buku petunjuk. Ibaratkan ada buku sirpis, ada buku petunjuk. Nah, di sini ada diberikan petunjuk. Orang menyambat adalah Al-Quran atau As-Sunnah pula. Nah, berlambang huruf syad. Jadi disimbolkan huruf syad ini sesuailah dengan ada kalimat wasta'inu bis-sabr. Itu menunjukkan huruf syad. Jadi kita enam hidup ini diberikan Google Map-nya. Kita yang hidup ini diberikan petunjuk menjalani kehidupan itu, jangan keluar daripada huruf syad. Maka huruf syad ini sabar, nih huruf syad. Nah, sabar. Kemudian sholat, semua adalah daripada huruf syad. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ini petunjuk bagi diri kita. Cukup dua ini saja. Apa saja yang ditemukan, orang sering menyebut ayat ini dengan masalah. Bila bertemu ya dengan masalah, ya kan? Pertama-tama adalah sabar. Bila sudah sabar, tak atasi masalah berwudu, sholatlah. Itu orang kebanyakan menjelaskan itu. Tapi kita karena ilmu huruf, yang pertama, apabila engkau menemui masalah, jangan dia-diakan sakit-sakitnya aja. Semua itu masalah hidup kita ini. Sakit masalah, nyaman masalah, senang masalah, susah masalah, semua disebut dengan wasta'inu bis-sabr. Bila bertemuan nama semuaan itu, misalnya kita bertemuan rezeki, wow bahagia, senang benar. Huruf syad kembali wasyabri. Sadarilah siapa diri dahulu pertama. Maju kepada huruf ba supaya mendapatkan ampunan Tuhan. Nih dapat duit, tapi kan udah tahu kenapa aja dapat duit? Aku berjualan, panggil berdagang. Jangan ada berdagang apa dapat duit. Nah, tuh masalah paling besarnya di situ. Sesungguhnya duit datang itu bukan karena kita berdagang. Sebab apa? Berdagang itu karena Allah menentukan takdir kita untuk berdagang, dapat duit. Allah yang menentukan kita dapat duit. Dua hal. Tapi ini terhubung. Disinilah kita tertipu. Makanya huruf ba, saksikan diri. Kenapa nih aku kau bergerak, sehingga aku kau berdagang, sehingga aku dapat duit. Lalu nang bergerak siapa? Nang menjurungi duit siapa? Saksikan semuanya situ. Tuh, kepada huruf hanya ampunan Tuhan. Maka apa yang kita rasakan baik susah maupun senang, otomatis disebut dengan sholat. Ini ambatamuan lawan takdir Tuhan. Orang ini yang lebih mendekat, lebih dahulu mendekat dengan aku. Tapi kalau pikir, kalau terjemah orang mengartikan dia dapat masalah, bersabar, ambil wudu dan laksanakan sholat itu. Tapi kalau kita saksikan diri kita, kenali diri kita, kenapa aku bisa berdagang, kenapa aku bisa dapat duit. Atau kenali diri kita, kenapa aku sakit hati nang kaya ini, kenapa aku ditimpakan musibah nang kaya ini. Saksikan apa sebabnya, ternyata semua sudah tercatat.
Kita saksikan itu huruf ba, ampunan Tuhan Bapa. Karena ampunan Tuhan melekat pada roh. Nah, bila sudah sampai di sini hanya itu hanya kita bertemuan katanya lawan Tuhan. Noro tadi bertemuan lawan Tuhan. Nah, kemudian dat bertitiklah syad menjadi dat. Kenapa maka bertitik menjadi dat? Karena kita kadang memahami masalah, karena kita tidak menyadari apa itu sah, tidak menyadari apa itu kesenangan, akhirnya jadi mudarat. Itu akibatnya. Jadi orang yang kesenangan jangan terlalu himung bandar juga dahulu. Orang yang dapat kesusahan jangan terlalu dihinakan bandar juga. Kita harus tahu setiap ampunan itu ada pada keduanya, asal disaksikan, asal kembali. Nah, jadi dot ini menunjukkan bahwasanya bisa manfaat, bisa mudarat. Sesuatu yang menimpa kepada kita, baik kesenangan maupun kesusahan, kedua-duanya bisa menjadikan manfaat ataupun bisa menjadikan mudarat. Itu pengertian daripada huruf dat. Kemudian apa? Langkah berikutnya manusia diberikan cara, karena sudah katuhukan menjalani kehidupan. Macam-macam lika-liku dalam hidup dilalui, pasti kotor. Allah datangkanlah cara membersihkan diri, yang disebut dengan huruf to. Nah, makanya ada hukum toharah, cara membersihkan, cara mensucikan. Datanglah huruf. Lalu ada yang dengan berwudu, macam-macam tuh hukum-hukum mensucikan diri. Itu macam-macam situ. Kemudian bertitiklah, hadir titik yang disebut dengan huruf za. Apa tujuannya ketika kita ini sudah tadi misalnya melakukan keburukan, merasa salah, lalulah kita beristighfar. Karena apa salah? Amun roh kadada kawakahaku ini. Nih, itu maksudnya. Bulik, lalu siapa tadi yang berbuat, siapa yang diperbuat, apa yang ku dengar, apa yang aku lihat. Oh, ternyata hilanglah diri kita. Siapa yang tampak? Dia yang tampak situ. Ada roh disebut dengan huruf za. Tampaklah kebesarannya. Ada lagi yang lain. Masalah itu siapa? Diri kita siapa? Yang merasakan siapa? Bulik semua, tampaklah kebesarannya. Berarti kita sudah kada ada lagi nih pandangan. Ya, semua sudah kembali, semua sudah. Setelah kita kembali semuanya, berarti kita termasuk orang yang menggunakan ilmu atau orang yang berilmu. Termasuk orang yang berilmu. Maka orang-orang yang berilmu hadirlah titik ke dalam ain disebut dengan gaib. Orang yang berilmu itu kada ada lagi terlalu benampak benar, betampai benar, kada mau lagi karena sudah tahu. Kada boleh lagi. Jadi sesuatu yang sudah tampak tadi dengan ilmu itu kada mulai ditampakkan. Contoh, ketika kita makan manua, nang dilihat tangan bagarak, sesungguhnya roh nang bagarak. Lalu siapa nang bagarak tadi? Kada perlu lagi dibuka. Kalau kita bertakwa siapa nang bagarak? Tuhan. Siapa nang sembahyang? Tuhan. Siapa nang kasih tutup? Itu kada kawakan, ada rup gaib. Kada boleh lagi tampak karena sudah tahu. Kemudian setelah gaib, segala sesuatu sudah kita ketahui, tidak ada yang tampak. Bahasanya tadi kita kada menampakkan lagi. Pintar kada mau menampak, berilmu kada mau menampak, apa aja kada mau kita tampakkan lagi. Inilah kehidupan kita menuju akhir. Apa yang disebut dengan gamara? Menujulah di sini kita gambar. Artinya kita ini sudah dekat banget sudah dengan Tuhan. Prosesnya apa? Ketika tangan bergerak, kada menuduh tangan yang bergerak lagi karena kita sudah tahu siapa yang geraknya nih. Nah, berarti yang bergerak siapa? Kulit, daging, tulang yang kita lihat bergerak itu siapa? Oh, ternyata roh. Berarti kita berada di dalam kekuasaannya. Jadi fa bertitik dua itu maksudnya. Kop ya, dalam
kekuasaannya. Dalam kekuasaan itu berarti kan ada lagi kita habiskan lingkungan alam semesta beserta isinya, tidak ada lagi pandangannya, semua adalah pada roh. Nah inilah di dalam Al-Waqiah disebut dengan golongan yang pertama, orang yang lebih dahulu mendekat dengan kurnia Tuhan fi jannatin naim. Di dalam Mi'raj Nabi dijelaskan golongan yang pada orang yang masuk surga tanpa hisab. Inilah ahlu sunnah wal jamaah itu ada di sini tuh. Di situ maksudnya. Selama hidupnya menjaga kekotoran dirinya, contoh ketika ia makan, ia kada menuduh nasi. Ketika ia minum tidak menuduh air yang menghilangkan haus. Ketika ia dapat duit, ia tidak menuduh usahanya lah yang mendatangkan duit. Itu maksudnya. Nah, ini disebut dengan kemudian muncullah lagi huruf lam, tapi hadir hamzah di atasnya. Di atasnya disebut dengan kafah. Berarti semuanya kafah. Kafah itu artinya menyeluruh. Tuhan juga aja baik. Nah, artinya bahwa huruf kaf ini menunjukkan bisa kafar, bisa kafir. Maksudnya apa? Apabila kita beramal lalu mencampur adukan amal dengan dosa, nih, maka huruf kaf bisa kafar, bisa kafir. Kemudian golongan yang ketiga lam. Inilah menunjukkan makhluk dunia semata. Maka tiga huruf ini adalah menunjukkan cara kita hidup. Cara kita hidup itu bisa golongan yang pertama selama hidupnya menjaga kekotoran diri, golongan yang kedua beramal, kemudian dosa digawi, pahala digawi. Golongan yang ketiga kadang mengenal diri sama sekali, apalagi Tuhan. Nah, ini tiga huruf, makanya ada bahasa cara hidup menentukan cara mati. Inilah cara hidup, tiga huruf cara hidup kita. Semua di situ. Nah, sampai di sini 12 huruf terbentuk, habis kisah dunia, habis kita kisah dunia. Ini cara hidup. Akhir dari kehidupan kita. Sudah selesai kita mengemban semua amanah kita gawe semua, datanglah panggilan Tuhan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Siapa yang dipanggil Tuhan? Dipanggil Tuhan yang pertama ya ayat Tuhan nafsu. Jadi kita ulang ya. Masuk yang 7 huruf. Di dalam ayat Al-Quran yang dipanggil bahasanya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, seolah-olah huruf mim yang pertama dipanggil karena nang jahir bang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa seolah-olah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Itu jiwa dipanggil. Ya kan? Ini informasi dahulu, wahai jiwa yang tenang, sadang sudah bulikan. Tapi cara bulik itu bukan jiwa yang bulik, tapi yang dipanggil adalah nurnya. Ini disebut dengan huruf nun. Nah, disinilah yang disebut dengan nurnya atau roh. Tuh. Di mana aja? Coba kita akal bermain logika. Ketika nur ditarik, jiwa mati ada. Sekarang, apakah yang kanan memanggil kipas angin di sini, memanggil bola lampu di sini untuk memerintahkan ini mati? Coba perhatikan. Nah, ditarik ke yang kanan apa? Setrum. Ketika setrum ditarik, taubat mati ada semua. Nah, ini ilustrasi kita harus jalan.
Jadi hati, kemudian otak, nih, ya kan? Kemudian tubuh. Nah di sini ada nih. Nah, yang kanan terapu menuju terapu, mengarahkan sekelumnya, kemudian menuju KWH. Nah, disinilah baru menunjukkan kepada perangkat di sini. Apa ngarahnya kita di sini? Ini kan tubuh nih. Di sini apa di sini? Bola lampu, misalnya. Asal aja sini nah, bola lampu misal. Nah, sekarang nih sama susunannya. Di sini yang kanan. Sini kita olah Tuhan. Kita membuat suatu ilustrasi dulu. Karena akan memahamkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nang dipanggil jiwa yang tenang, nang mana nang ngaran jiwa. Nah, roh dihembuskan, dimasukkan ke dalam hati. Di dalam hati ada fuad, di dalam fuad ada yang disebut dengan qalb. Dan orang sering mengenai dengan kalbu. Berarti kasih ini masuk roh dahulu. Ketika roh masuk ke sini, kemudian otak berfungsi. Maka otak inilah yang disebut dengan jiwa. Jiwa inilah yang mengarahkan ke tubuh, ke tangan, tangan bergerak, ke betis, betis bergerak, mata melihat, memancar. Jadi ketika melihat muncul pemikiran, ketika tangan bergerak tujuannya bisa menampar orang macam-macam, mengikut orang macam-macam, itulah yang disebut dengan jiwa. Jadi antara otak dengan jiwa itu terpisah. Jiwa ini nyalanya otak, sama di situ, nyalanya otak. Maka di sini apabila tubuh ini bermasalah, tangannya betisnya yang bermasalah, ya kan? Yang pertama coba aja beresihkan dulu pikiran ikan juga aja, berpikiran yang pada baik terus kan kita maksudnya tuh sama. Bersih dulu pikiran. Orangnya betapa Victor ya, pikiran kotor. Berarti tangan tuh nah aja ada badia, mata ikan tuh nah aja ini pikiran ikan ya kotor tuh otak, bersih otak. Sama ketika di dalam musola ini bermasalah kipas angin, kadang-kadang dituntaskan fungsi kemana-mana, mati kilometer, mati kada berfungsi lagi. Sama ketika ini bermasalah, otak bermasalah di otak, tutup di otak, jiwa yang dibersihkan. Itu maksudnya di sini. Nah di sini kan gambarannya KWH, sama ini yang bermasalah, ini terapu. Nah di mana konteks ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, kita ini mati. Tuhan mania wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik. Yang dikira itu seolah-olah jiwa, padahal jelas ayatnya ya ayat Tuhan naf, yang dipanggil adalah naf. Jelas ini nafnya tuh, jelas naf yang dipanggil. Pada lain ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah inilah orang tertipu dengan terjemah seolah-olah kan jiwa itu dipanggil. Karena terjemah tadi orang terjemahkan wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, boleh kasih deh. Padahal yang dipanggil ya ayat Tuhan wahai nurku, ayo pulihkan. Jangan bahasa kita wahai nurku, nang dahulu aku olah jadi batang tubuh, ku masukkan ke dalam batang tubuh jadi jiwa, sadar pulihkan. Jangan kita olah bahasa. Nah sekarang perlukah yang kanan hendak memati kipas angin mendatangi ke sini? Kada perlu. Artinya apa? Bila hendak memati sakampungan ini, amun di kilometer dan di sini aja mati. Terapu tadi. Nih sama kan? Tuh. Biriskan di terapu. Maka ini sama dengan nur. Nah, kita perbandingan ini sama dengan jiwa.
Nah, nanti apa? Nur ditarik, tarik. Berfungsilah lagi jiwa otak sebertaannya. Karena berfungsi inilah menunjukkan bahwasanya ya ayat nafsul mutmainnah. Jadi orang mati itu jiwanya memang bertinggal ini kan ditarik dengan. Artinya apa? Bola lampu ini akan menyisakan bekas-bekas kehidupannya. Ketika ia berwarna putih, ketika ia berwarna merah, ketika ia berwarna hitam, bola lampu ini. Ketika kipas angin berputar, inilah yang akan disidang, akan dihisap jiwa tadi, perkembangan jiwanya. Itu maksudnya. Kalau roh tadi kan masuk suci, setrum ini kan suci. Setrum itu berwarna kan tidak mengandung warna, tak ada warnanya. Coba tugasnya ada sah. Itu makanya ditariklah setrum, boleh tidak? Boleh semua. Kilometer kita ada fungsi, terapung kita ada fungsi lagi. Tariklah setrum. Tuh, inilah yang dimaksud bahwa ya ayat nafsul mutmainnah. Mim dan nun. Jadi kita kalau memahami orang mati itu kayak apa? Yang dipanggil jiwa yang tenang itu Mahabharatan Tuhan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jangan takut. Artinya sudah mengabarkan kematian, sudah mulai ditarik pasukannya, itu kabarnya. Kemudian setelah nun, apa setelah nun? Ada yang disebut dengan huruf waw. Nah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Padkhuli jannah, ke dalam surga. Lalu apa? Nang dipanggil, nang masuk ke dalam surga tadi langsung dikiau adalah orang yang menjaga kesirikan. Ia tidak berbuat syirik. Menjaga kesirikan itu jangan diartikan syirik selama hidup. Artinya orang yang warak terpelihara daripada kesirikan. Maka waw ini syarat sudah. Kayak apa orang-orang yang menggunakan huruf waw? Tuh. Coba kita lihat. Alam semesta dari mana bahannya? Roh. Isinya batang tubuh kita, roh. Nyawa kita dari mana? Daripada roh. Lalu siapa? Seikung aja. Inya semuanya. Itu artinya kita wow, ngarannya itu terpelihara daripada kesirikan. Nah, setelah kita artinya kita nyata, berarti itu sifat kita selama hidup. Setelah huruf waw, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Padkhuli jannah, ini tempatmu, tuh tempatku, buliklah kepadaku. Di sini kata-katanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sini tuh kata-kata rajiun di sini tetapnya. Nah, kita kembalikan alif lam ha. Inilah yang disebut Allah. Siapa? Nih kita hidup di dunia nih. Nah Allah itu yang mana? Ternyata itu yang Allah. Ini roh. Semua adalah. Nah jadi batang tubuh roh. Nah jadi sifat nyawa adalah roh. Ini menjelaskan caranya, prosesnya. Tuh. Jadi kita ini golongan yang pertama. La ilaha illallah. Sebutlah nama Tuhan Allah. Maka la ilaha illallah di sini. Ini kita ada ulama sebenarnya. Mem ada jiwa, non ada nyawa, ya. Kemudian wow, tahu kita apa yang tahu? Mem siapa, non siapa? Berarti kita uang. Tempat asal kita tahu inilah
Qul huwallahu ahad, sebutlah Allah adalah nama Tuhanmu. Tuh. Jadi Allah itu ringkasan nama, ringkasan. Kepanjangannya alif lam lam ha, bahwa menunjukkan alif ini asal. Muhammad, wahai batang tubuh, engkau itu aku cipta daripada roh. Alif. Muhammad, engkau itu bisa mendengar, bergerak, engkau itu hidup. Kehidupan engkau itu, ya, adalah daripada berarti lam tuh, batang tubuh tuh daripada roh, nyawa daripada roh, itu maksudnya disebut dengan Allah. Maka ketika kita di sini yang bernama Allah itu kan ada lagi zikirnya la ilaha illallah, karena kita sudah tahu bila la ilaha illallah artinya aku ini berasal daripada roh, digodok, dicipta dari kemudian jadi batang tubuh, kulit, daging. Sadar tempat asal kita ada Muhammad, batang tubuh Allah, bernama Allah. Maka bila sudah tahu itu, jangan di situ lagi la ilaha illa anta. Kita sadarlah dicipta daripada apa? Daripada roh. Ketika kita bergerak, sadarlah siapa yang bergerak semuaan, maka zikirnya lagi la ilaha illa anta. Anta menunjuk kepada roh. Sekarang sadar pulang kita tuju kepada roh. Majulah kita kepada roh. Titik kesadaran kita paling puncak semua yang ada ini kan lagi, yang terlihat pintu kah, jendela kah, apa aja, tahu semuanya, kembali sudah kepada roh. Anta, ini atas, naiklah kita lagi ke atas, karena roh semua. La ilaha illa hu. Yang pertama, tubuh menunjuk, ini alif lam lam ha, menunjuk ke sini, anta. Menunjuk kepada anta. Kemudian ini menunjuk ke sini, menunjuk huwa menunjuk ke sini, anna. Di mana duduk itu? Berarti kita duduk harus di la ilaha illa anta. Nah di sini mau sabuku orang jadi Tuhan diikungan kada paham. Kita itu mendudukkan batang tubuh, aku pada tubuh, aku pada nyawa, anak pada tubuh, anak pada nyawa. Anak itu rahasia, kan usah lagi dibahas di sini, jangan dicari. Itu maksudnya. La ilaha. Siapa yang berkata la ilaha illallah tubuh, maka tubuh ini, makanya wahai Muhammad, qul huwallahu ahad, katakan Muhammad Allah nama Tuhanmu. Ya, alif lam lam. Tapi ketika kita sudah sadar la ilaha illa anta, naik ke sini, kada akan bisa bergerak tangan, otak kada akan bisa berfungsi tanpa adanya jiwa, roh. Ke sini anta ngarannya. Bila sudah ke anta, otak berpikir, otak pun kada akan bisa berfungsi tanpa adanya roh. Huwa, tunjuklah kepada huwa. Sadar kita kepada roh. Roh dari mana? Satrum dari mana? Yang kanan juga. Tuh, naik ke sini. La ilaha illa anta. Makanya di sini setelah ha ada yang disebut dengan lam alif. Ketika kita mengenal lam alif, di situ dijelaskan bahwa lam alif adalah lam tasdid. Sambung bila sudah dibentuk ini disebut dengan lam tasdid, dua lamnya. Tapi orang menyebut kenapa lam alif? Nah, coba sebutannya lam alif. Ketika dijadikan satu, akhirnya jadi lam tasdid. Lamnya dua buting, nah ini lam, lam, nah dari ini lam, ini lam. Nah, adalah lam kedua, lam tasdid. Lam yang pertama ini menunjukkan batang tubuh,
Ini menunjukkan nyawa tuh. Batang tubuh dari mana? Daripada roh. Atau nyawa dari mana? Daripada roh. Wow, bisa. Habis. Ketika sudah di sini, maka ini meniadakan mim, nun, waw, dan la ilaha illallah. Kada ada nih bertuhan lagi. Nah di sini ada bertuhan lagi. Di sini ilmu orang ada bertuhan lagi. Sampai di sini ada Tuhan. Kenapa kali? Ternyata lam pertama tubuh roh. Ternyata nyawa lam kedua adalah roh. La ilaha illallah. Kada ada. Kada Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan. Itu maksud. Ini orang bila kurang memahami sedikit jadi ilmu sebuku, kada bertuhan lagi. Bila masih bertuhan, cagar ada yang menyembah, cagar ada yang disembah, maka lakunya dan semuanya ada pada anak. Ini caranya. Boleh kita berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah. La artinya hidup. Illaha adalah roh. Nah, tetap tinggalin Allah di bawah. La ada yang hidup sesungguhnya adalah roh. Ilallah, maka roh itu bernama alif lam lam. La ilaha illallah. Bila orang berzikir la ilaha illallah, nang parah itu tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Berarti bakal ada yang menyembah. Ada yang disembah. Tak dua terus. Sedangkan di situ tidak ada yang hidup. Yang hidup adalah dan roh itu bernama Allah. Namanya Allah sudah. Karena roh diulah batang tubuh, diulah nyawa, jadi disebut dengan Allah. Jadi menerangkan ke bawahnya. Nah, kalau dipanggal la ilaha illallah, kada ada sesungguhnya. Berarti kada ada lagi itu semua. Coba lihat. Batang tubuh kada ada, nyawa kada ada. Kalau sudah berlintas ini mana ada? Tidak ada. Mana Tuhan? Itu maksudnya kada ada Tuhan. Ini sudah. Ini orang sesungguhnya ya Allah kan kada ada lagi, sudah sampai itu. Kada ada lagi Allah. Tuhan kada ada lagi. Nih, abang kurang paham, hati-hati kalimat ini. Kenapa? Karena orang la ilaha illallah, buliknya ke sini itu apa? Bulik sudah ke asal, ke pusatnya, itu maksudnya. Tapi kata-kata lam alki amka kulama ba'da, lepas baik engkau dengar, baik engkau lihat, baik engkau raba. Lam alif ini menunjukkan alki angka ulama ba'da bin jawaz. Artinya lepaskan semua yang tampak, urusan keduniaan, sakit, nyaman, lepas semua. Bukan kada digawi. Jadi lam alif ini menunjukkan alki angka ulama. Lepaskan. Sedangkan ini perintah bacaan jahir. Jadi kita di jahir disuruh melepaskan, bukan kada digawi. Ketika ia sholat Allahu Akbar, siapa yang bergerak tangan? Ya, tangan yang terlihat. Bisakah tangan bergerak tanpa roh? Boleh, sudah. Sekarang tangan kita lihat ada kulit, ada daging. Dari mana kulit dan daging ini? Daripada roh. Boleh, sudah tangan semua. Geraknya sudah boleh, sudah semua. Ketika lidah berkata Allahu Akbar, siapa yang berkata? Kalimatnya dari mana? Daripada roh. Itu artinya alki angka kulama ba'da. Lepaskanlah semua yang tampak, baik dilihat maupun didengar. Lepaskan. Melepaskan itu harus ada andakannya. Kemana anda? Iya, andak kepada roh. Habis sudah. Bertuhan lagi lah. Ini semua roh seperti bertuhan. Kada ada lagi sudah bertuhan. Itu maksudnya. Lepaskanlah semua yang tampak tadi.
itu diperintahkan. Nah di sini kita ada sebuah redaksi. Di sini diberitakan Alki amro kulama ba'da bin zawaji bi istiqra, lepaskan semuanya yang tampak, baik didengar, dilihat, dirasa, diraba, semua lepaskan. Itu diperintahkan. Artinya semua dunia ini harus dilepas. Itu perintahnya. Kecantikan dunia, ketampanan dunia, kekayaan dunia, semua lepaskan. Apa lepaskannya? Bila ingin makan, lepaskan. Ketika sudah mendapat kenyang, jangan menuduh nasi yang mengenyangkan, lepaskan makannya tadi. Bukan kada digawi, itu maksudnya. Kapan nama lepasnya? Sembahyang Allahu Akbar, rukuk dan sujud, bacaan samuan siapa tuh? Ampunnya siapa? Boleh tidak? Biar banyak manusianya sembahyang tetap kepada ruh seluruhnya, itu marahnya esa. Kayak memandang lagi banyak. Terlihat banyak tapi tidak memandang lagi kepada yang banyak, itu maksudnya kita. Kemudian sini diperintahkannya, ukhriju min ilmika, keluarlah dari ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Kita makan karena kita belajar tahu. Bila lapar makan tahu, makan. Dan katanya jangan karena makan tadi menunjukkan itu kan ilmu. Nah, jangan membawa lagi ilmu, keluarlah dari ilmu pengetahuan. Bujurai ketika belajar memadahi, kan dipadahi nih. Bila lapar makan, nah itu ilmu tuh. Keluarlah dari ilmu itu. Bukan karena digawi. Makanya ilmu itu cukup diketahui sesuai urutannya dari yang 11 huruf. Ya, menuju ke 12 huruf. Amun sudah tahu, bila sudah ain itu batitik, goraba jangan lagi bertampai. Aku berilmu, kadang lagi istilah itu. Tahu sudah. Keluarlah dari ilmu. Kemudian ukhriju min amalika, dan keluarlah dari amal. Keluarlah dari segala yang sudah kita perbuat. Memang sudah diamalkan pun aja nih Pak. Tuntung sampai yang maghrib, aduh salah ini dipikirkan sampai yang maghrib. Lepas saja. Maksudnya apa? Siapa tadi membagara, siapa nama mikirkan siapa, lepaslah kasih. Itulah yang dimaksud dengan lam alif. Maka kita rasakan nih, kalau sudah berada di lam alif, maka tersisa 2 huruf lagi. Yalah, 2 huruf lah lagi. 2. Nah, yaitu hamzah. Iya. Nah, kita rasakan di sini, kita bahasanya itu mengevaluasi, observasi diri kita. Kita ini sudah masuk ke dalam bahasa yang ada Tuhan. Bila ada betul itu diri kita sudah ada lagi, sudah itu marahnya mematikan diri kita sudah ada lagi sudah. Nah, sekarang selama mungkin tahunan kita belajar ilmu, orang yang menguasai, yang belajar ilmu huruf, mendekatkan dirinya kepada derajat kewalian. Wali kada pernah khawatir akan dunia. Yang pertama yang kita rasakan ketika kita berjumpa dengan pujian, adakah hati bergeritik himong hati? Bila masih himong berarti betulan masih. Kemudian bila ia mendengar kalimat yang berupa celaan kepada diri kita, sakit hati, masihlah kita rasakan itu sekarang. Bila masih merasakan itu, ya, masih merasakan sakit hati, perlu kita koreksi dahulu. Amun nyata pang ya didengar kayak apa hati anak ada sakit, masih gitu. Ya kan, kita ini lain nabi, kita ini kan lain malaikat. Nah, ilmu ini ditujukan kepada siapa? Kepada manusia. Kita semua. Nah, kita rasakan itu sampai di lam alif ini sudah sama lah dengan belajar pasif kita. Kita observasi, kita cek diri kita, bertemu dengan kesusahan kayak titik hati. Alki anka kulama ba'da, lepaskanlah semua yang tampak.
amalan kita. Itu triknya. Begitu orang bersuara jahat ya, hati itu kan terapung sinyal. Bila ada nangkong slit sakampungan ini, ada nangkong slit lampu kalabihan overload kah orang memakai berguncang terapung. Sama itu ya. Ketika kita adanya hati beritanya kula bapak ada lepaskan. Setelah Pak Imbah sudah mendengar, Imbah sudah merasakan, lepaskan. Tak berpikir dahulu. Kan Mas Taino bisa beri tadi. Kenapa aku bisa benturan nih? Kenapa digoyah orang nih hatiku sakit? Misal huruf syak belajar dulu. Itu maknanya lepaskan. Nang menyambat siapa? Nang disambat siapa? Kawakahinya menyambat, menurutnya ada. Lalu siapa tadi nang menyambat, nang disambat siapa? Boleh kadang, kau kadang melepaskan kita. Itu maknanya lepas. Setelahnya inilah kata persyaratannya mutmainnah. Ini maknanya jiwa yang tenang. Bukan kada digawi sampai yang Allahu Akbar. Digawi dahulu. Bila sudah Allahu Akbar, lepaskan. Siapa tuh nang berucap, nang mendengar siapa, nang bagara siapa, lepaskan. Alki anka kula mabata. Lepaskan itu tadi dulu. Itu maksudnya. Nah, ini pengalaman kita sampai di mana kita yang mengoreksi sendiri. Bukan menghindari. Kita itu menghindari bisa betulan kada kawa karena sudah tercatat. Orang menyebut kita itu kada kawa kalau kada sudah tercatat itu. Bukan dihindari, tapi perintahnya sini alka kulama pada lepaskanlah. Itu perintahnya. Bukan kada digawi. Jadi syariat caranya. Syariat itu adalah yang diperintahkan untuk dilepaskan, bukan kada ada syariat. Bila hendak dapat duit secara ilmu pengetahuan, harus berdagang, harus berjualan, harus berusaha. Maka dengan berusaha itu kita memakai ilmu. Tapi begitu sudah dapat duit, lepaskan. Jangan tuduh. Kada akan bisa berdagang kalau tidak ditakdirkan berdagang. Tidak akan ada datangnya duit kalau tidak ada takdir dan duit datang pada hari itu. Itu maksudnya. Itu hanya lepaskan, kembalilah ke asal kita. Itu orang-orang yang menjaga kekotoran dirinya. Roh jangan sampai dikotori dengan lupanya kita ke asal kita. Itu boleh mengoreksi kita. Harus dalam kehidupan kita sehari itu tambah bertemu dengan orang-orang yang jahilin. Bagus. Itu akan mengasah kita sebenarnya, membersihkan kita sesungguhnya itu. Jangan ditakut. Jangan pernah takut berhadapan dengan apapun, karena perlu dihindari. Kemana aja kita hindari kata pertemuan, karena memang sudah tertulis. Maka perintahnya lepaskan. Jadi akhir kita ini sisa 2 huruf hamzah dan ya, sampai di sini adakah Tuhan lagi? Rasakan kayak apa rasanya kada bertuhan. Nah, hati-hati kalimatnya nih. Ya kan, di situ aja belajar kada bertuhan lagi. Caranya dikira tadi apa? Bahasa kada bertuhan lagi adalah berarti kita sudah mematikan alam semesta beserta isi kita pandang, kita kembalikan ke asal. Ibarat kita tak pandang ada roti pisang, ada pisang goreng, kita berikan ke gelapung beritaan. Mana ada yang banyak kada ada lagi. Nah ada hanya gelapung. Itu ngarannya bahasanya kada ada roti pisang, kada ada gelap apa? Kada ada pisang goreng, kada ada macam-macam goreng. Itu warnanya kada ada Tuhan lagi. Yang ada hanya gelapung habis sampai di situ pisah kita. Lama itu kita harus berpikiran ke situ. Karena bila kawan kayak itu, inilah yang disebut dengan golongan yang pertama, menjaga kekotoran dirinya. Maka silakan beraktivitas seperti biasa hidup. Nang berdagang, nang berusaha apa aja silakan berusaha, tapi lepaskan. Tontong mandi. Jangan menuduh banyo nak membersihkan tubuh. Itu maksudnya. Tapi ilmu pengetahuan, amun kada lawan banyu sabun maka dan mau bersih, ya sah itu. Tapi di sini beritanya keluarlah dari ilmu pengetahuan. Semua kebersihan sudah ditentukan di jam-jam itu. Tuh diri kita. Kita hendak diucapi orang nang kayak apa?
anak diramuti orang nangkai apakah? Berduit kah? Kadakah? Bila hari ini ada berduit, ya memang catatannya kita hari ini ada duit. Ya kan itu, catatannya memang kita ada duit. Bukan karena kita ada berusaha. Itu keluarlah dari umum pengetahuan. Keluarlah daripada yang apa, lepaskanlah semua. 3 amaliyah ke depan kita. Karena tujuan kita belajar ilmu huruf itu adalah menghilangkan rasa kekhawatiran akan kehidupan. Makanya sembahyang itu setiap akhir yang disebut tahiyat akhir, Nabi memerintahkan berdoa. Yang pertama, mintalah 4 hal: fitnah dunia, fitnah kehidupan, fitnah kubur, fitnah dajjal. Mintalah ya Nabi. Kemudian datang lagi perintah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman qasira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di atas lagi pada yang 4. Kalau yang 4 tadi kita mau bermohon, ya Allah hindarkanlah aku dari fitnah dunia. Dunia fitnah itu apa maksudnya? Makan, minum, dikira makan menghilangkan mendatangkan kenyang, itu fitnah dunia ngarannya. Ya, datang duit samuan karena usaha, itu fitnah dunia. Makanya kita disuruh atau diperintahkan untuk berlepas. Yang kedua, fitnah kehidupan. Kehidupan apa? Mengenai tentang nasib. Aja aku orang nyaman ya seorang ada. Padahal berusaha kacangkar aku ingat ada. Itu fitnah kehidupan. Semua sudah tercatat semua. Tidak akan bergerak satu biji debu pun di muka bumi ini tanpa catatan. Nah ya, kita yakin di situ. Yang kedua, fitnah kubur. Apa maksudnya fitnah kubur? Orang hanya mengetahui urusan yang di dalam kubur. Fitnah kubur ini adalah sama dengan fitnah kematian. Maksudnya apa? Fitnah kubur ini diri yang merasa hidup, sehingga ada mengenal siapa sesungguhnya yang hidup. Itu makanya fitnah kubur. Diri kita ini mati. Nah, jahilnya kubur ada, ya memang ada jahilnya kubur. Akhirnya dikubur disiksa. Kenapa? Karena kita selama hidup terfitnah dengan diri kita seorang, merasa hidup terus. Itu di situ akhirnya. Kemudian fitnah dajjal. Ya, fitnah dajjal kan ada orang ada dajjal, ya. Dajjal yang turun, ya kan? Bermata 1 sudah dijelaskan di situ. Dajjal artinya apa? Dal dan zal. Menunjukkan adalah suatu kejadian. Balasan artinya suatu peristiwa. Dan nah itu kan artinya balasan. Nah, balasan akan apa? Akan semua kehidupan di dunia ini. Zal itu apa? Perhatikan zal. Yang tampak. Ingat, ketika hidup, bila ia dapat duit, dagangan yang dimunculkan. Kalian nampak siapa tadi? Penyebabnya itu maksudnya zal tadi. Kalian yang tampak yang lain. Nah, disebut dengan dajjal. Maka sudah ada dajjal banyak, dajjal sudah yang bersifat dajjal itu banyak sudah. Tapi setelahnya hanya doa. Amun meminta 6 cuma 6 saja, barulah turun doa. Bacalah di setiap tahiyat akhir, Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku menjalimi nafasku, diriku seorang. Allahumma inni zalamtu nafsi. Rohku, aku menjalimi rohku seorang. Tanganku bergerak pada saatnya seolah-olah tanganku yang bergerak pada roh, yang bergerak jalimkan dengan roh. Aku menjalimi diriku sendiri. Itu maksudnya. Roh yang dijalimi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman qasira, banyak. Karena kehitungan. Tangan bergerak, batis mata melihat semua keakuan diri semua di situ. Ada sadar bahwa itu yang bergerak adalah roh. Zulman qasira. Wala yaghfiru dzunuba, dan wala yaghfiru dzunuba, dan sesungguhnya ini nang kawa maha ampun.
Nangka awak membersihkan daripada kesalahan-kesalahan. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, kecuali dia. Jangan bahasa kita kecuali engkau. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir, kecuali engkau yang bisa memberikan ampunan. Faghfir min indika dan wahamdi innaka antal ghafurur rahim, dan kepadamu dan engkaulah, bersama engkaulah, warhamni, rahmat, ampunan engkau jualah, innaka yang bisa ghafurur rahim, artinya dengan ampunanmu lah yang engkau datangkan, berikan dengan kasih sayang. Coba doa itu melebihi daripada 4 permintaan, itu maksudnya sangat luar biasa. Doa sama 11 huruf, 12 huruf, 7 huruf dari niat sampai salam. Di 7 huruf tuh sampai salam sudah. Nih salamnya di mana tuh? Sampai salam habis ceritanya sudah. Bayangkan kita di situ. Maka apa? Wala yaghfiru dzunuba illa anta, la ilaha illa anta. Habis kisah kan ada lagi dalam lain. Nah, tergantung kita lagi lah sampai di mana pengamalan kita tentang ilmu huruf, dan kita pun tidak terbatas. Di mananya nang kada paham kita ulang. Karena ilmu ini jenjang akhir sudah kita belajar. Setelahnya kita akan memperkuat kepada hukum-hukum, atau kita memperkuat kepada amaliyah-amaliyahnya lagi. Jadi dasarnya semua dari ilmu huruf ini sudah jelas, menentukan sikap perilaku kita hidup, menentukan cara kita mati. Mungkin itu yang bisa kita uraikan pada malam hari ini. Sampai di huruf lam alif, insyaallah 2 minggu lagi atau 2 huruf lagi kita akan selesai membahas ilmu huruf dari 30 huruf total huruf hijaiyah. Setelah ini kita akan adakan hujah, pertanyaan, kritik, dan saran. Maka sebelumnya kita tutup dulu kajian pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.